Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita sore ini adalah tafsir juz amma. Kita sudah sampai di tafsir surat Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah berbuat dengan pemilik gajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Dan seterusnya ada 5 ayat. Al-Basmalah itu tentang tafsir Basmalah. Taqaddamal kalamu 'alaiha, telah berlalu pembahasannya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu melihat bagaimana Rabbmu, Tuhanmu berbuat terhadap pemilik gajah? Yukhatibullahu ta'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kamu melihat ini? Kamu di situ yang dimaksud, yang dituju adalah an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama maknanya bahwa yang dituju dari ayat ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au yukhatibu kulla man yasihu tawjihul khitab ilaihi. Atau makna kedua kemungkinan yang dituju dari ayat ini setiap orang yang bisa diarahkan padanya ayat ini. Fa'alal awal, kalau makna pertama, yakunul khitabu lin nabi. Yakunul khitabu nabi sallallahu alaihi wasallam khitabun lahu wa li ummatihi. Kalau makna pertama yang dituju ayat ini adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ini umatnya mengikut. Umatnya ikut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang dituju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di anna ummatahu tabi'atun lahu, karena umatnya mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa alasani, kalau makna kedua tadi bahwa kamu di sini maknanya setiap orang yang bisa diarahkan padanya ayat ini. Yakunul khitab amun, berarti maknanya umum, bukan hanya pada Nabi saja. Lahu wa li ummatihi ibtidaan, beliau sallallahu alaihi wasallam dan umatnya sekaligus, bukan ngikut kayak makna pertama. Itu cara melihat kamu ini siapa. Tidakkah kamu melihat bagaimana Tuhanmu berbuat kepada pemilik gajah? Kamu siapa? Itu tadi maknanya. Wa ala kullin, tapi kesimpulannya fa innallaha yukarriru ma fa'ala subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, menetapkan. Nah, di ayat ini Allah menetapkan apa yang Allah perbuat terhadap pemilik gajah. Artinya Allah sendiri menjelaskan apa yang Allah perbuat agar diketahui kepada pemilik gajah. Wa ashabul fil, siapa pemilik gajah itu? Hum ahlu Yaman
Ahlul Yaman, mereka itu orang Yaman. Alladzi ja'u, yang mereka datang ke Ka'bah, lihadamal Ka'bati untuk menghancurkan Ka'bah. Bifilin azimin, dengan menunggangi gajah yang besar. Ini kayaknya hadiah dari raja mana yang membela, ini orang Nasrani ya, Raja Abroha di Aden, di Son'a ya, Yaman Utara. Sebenarnya nggak jauh, kalau dari Yaman Utara ke Ka'bah nggak jauh. Kalau dari Yaman Selatan, kalau naik bis itu 2 hari, karena medannya gunung-gunung. Arsalahu ilaihim malakul habasyah, diutus untuk membinasakan, menghancurkan Ka'bah oleh Raja Habasyah. Kalau Abroha itu pimpinan pasukan saja, bukan rajanya. Bukan Habasyah, ini bukan Yaman. Nah, ini yang memberi gajah tadi. Jadi gajah yang besar tadi hadiah dari Raja Habasyah. Wasababu dzalika, sebab daripada upaya menghancurkan Ka'bah, anna malikal Yaman, bahwa Raja Yaman, arada an yasuddan nasa, berkeinginan untuk menghalangi manusia anil haji ilal Ka'bah, berkeinginan untuk menghalangi manusia haji ke Ka'bah. Nah, intinya iri ya. Iri terutama karena dari sisi ekonomi juga banyak orang berbondong-bondong sedunia ke Ka'bah. Baitullah Azza wa Jal, yaitu rumah Allah sebagai tujuan haji manusia. Fabana baitan, maka Raja Yaman tadi membuat bangunan yusbihul Ka'bata, yang menyerupai Ka'bah, bahkan lebih bagus dari Ka'bah. Wada'an nasa ila hajihi, dan menyeru manusia agar hajinya ke Yaman, ke bangunan yang selesai dibangun oleh Raja Yaman. Liyasuddahum an haji baitillahi, untuk menghalangi manusia dari haji ke Ka'bah. Faghadiba lidzalika al-arabu, maka orang Arab marah atas perbuatan Raja Yaman ini. Wa dhahaba rajulun minhum, maka pergilah seorang Arab, orang Arab seseorang ya, ila hadzal bait, ke rumah yang baru dibangun oleh Raja Yaman ini. Alladzi ja'alahu malikul Yaman, badalan anil Ka'bah, menuju bangunan yang katanya sebagai gantinya Ka'bah. Wa taghawwatu fihi, kemudian orang Arab tadi berak di situ, berak di bangunan yang menyerupai Ka'bah tadi. Wala takha jidranahu bil qadari, dan BAB-nya tadi, beraknya tadi dilumurkan ke dinding bangunan yang dibikin oleh Raja Yaman. Faghadiba malikul Yaman ghadban syadidan, maka marahlah Raja Yaman dengan kemarahan yang sangat. Nah, podo marahnya sekarang ya, sama-sama marahnya. Ini belum ada Islam, ini belum datang Islam.
Wa ahbara Malikul Habasyah bidzalika. Maka Raja Yaman tadi mengabarkan temannya yaitu Raja Habasyah atas perbuatan orang Arab ini. Nah, fa arsala ilaihi, maka diberi hadiah oleh Raja Habasyah hadzal filil azim. Diberi hadiah berupa gajah besar. Kila disebutkan wa kana ma'ahu sittatu failatin. Juga di samping dihadiahi gajah besar disertai 6 gajah yang lebih kecil lagi. Litusaidahu, untuk membantu gajah yang besar tadi. Faja'a Malikul Yaman bijunudihi, maka berangkatlah Raja Yaman dengan pasukannya liyahdamal Ka'bata, untuk menghancurkan Ka'bah ala za'mihi, menurut keyakinannya. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala hafadha baitahu. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menjaga rumahnya Ka'bah. Ini walaupun belum Islam, Allah tetap jaga. Dibangun Nabi Ibrahim. Falamma wasalu ila makanin, maka setelah pasukan gajah ini mencapai suatu tempat, yusamma Maghommas, waqafal fil wa harona. Maghommas sendiri tempat untuk berenang, mencelup. Waqafal fil, maka gajahnya berhenti dan tidak mau berjalan. Wa aba, dan enggan, gajahnya itu enggan, an yattajiha, enggan berjalan, ilal Ka'bati, menuju Ka'bah. Fasajarahu sayisahu walakinahu aba, dipukuli, supaya menuju Ka'bah. Tetapi gajahnya gajahnya enggan. Tahu ya, gajah itu melanggar ya. Ini perbuatan salah ini. Sementara si yang sudah dikuasai kemarahan. Fa'idha wajahu ilal Yaman, ketika gajahnya itu diarahkan ke arah Yaman, intolaku rawal, maka gajahnya lari menuju Yaman. Ngajak apa? Ngajak pulang, ya. Wa in wajahu ila Makkah waqafu. Tapi kalau diputar lagi ke arah Makkah, waqafu, dia berhenti. Nah, yang kurang ajar ini bukan gajahnya ya, penunggangnya. Dia nggak punya akal saja seperti ini. Takut ingin pada Allah. Wahadihi, dan keadaan seperti ini, ayatun, merupakan ayat. Min ayatillah, dari ayat-ayat Allah. Summa baqau, kemudian mereka tinggal di situ, di daerah Mughommas tadi. Hatta arsalallahu alaihim tayran ababil, sampai Allah utus kepada mereka ini, pasukan gajah ini, ababil. Ababil itu burung kecil. Tarmihim bihijaratin min sijil, melempari mereka dengan hijarah, batu dari sijil.
Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan tipu daya mereka itu fi tadlil. Jadi lihat di artinya apa itu? Tadlil sendiri penyesatan. Makna di sini bisa lihat kesia-siaan. Tidaklah bukankah Allah Subhanahu wa taala menjadikan tipu daya mereka, makar mereka fi tadlil, sia-sia. Nah, dan ini kaidah ya bahwa segala tipu daya melawan Allah itu sia-sia. Wa makaru wa makarallah ya. Walaupun mereka berbuat makar, maka Allah membalas makar mereka. Wallahu khairul makirin. Dan Allah itu sebaik-baik pembalas makar. Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah mengutus pada tentara gajah ini burung ababil. Tarmihim bijaratin min sijil. Qalan ulama, sebagian ulama mengatakan tayran ababil yakni jama'atun, jamaah mutafarriqatun yang berkelompok-kelompok. Kullu tayrin setiap burung fi mingkarihi di ujung kakinya, di kuku-kukunya hajarun solbun. Solbun artinya keras. Ada batu panas. Batu yang keras min sijil kalau diartikan apa? Diterjemah. Sijil di sini diartikan terbakar. Wahwa atinu yaitu tanah keras. Kali ini batu keras. Nah di sini tanah keras al-maswi yang dibakar. Li'annahu yakunu aslabu. Karena itu sangat keras sekali. Keras, panas. Wahadal hajaru. Batu ini yang kecil tadi. Kecil mungkin kalau kan burungnya kecil-kecil ini. Ada dipegang kayak gitu. Kecil kayak mungkin kacang tanah itu loh. Dan lebih besar dikit. Laisa kabiron, tidak besar. Bal huwa saghirun, bahkan batunya itu kecil. Yudrabul wahidu min haula'i ma'a ra'sihi wa yahruju min duburihi. Ketika seekor burung itu melempari orang-orang ini, pasukan gajah itu, min haula ma'a ra'sihi wa yahruju min duburihi wal iyadu billah. Karena kepala mereka itu langsung tembus ke duburnya, ke belakang. Saking apanya itu? Keras. Ya, tembus. Dan panas. Wal iyadu billah. Faja'alahum, maka Allah jadikan mereka ka'asfin makul, seperti
daun yang dimakan ulat ya. Di sini diartikan kazar'in seperti tanah daun atau tanaman akalat hudawab. Dawab itu hewan melata. Wa wata'athu bi'aqdamiha hatta takofat. Kalau di sini seperti dedaunan yang dimakan hewan kemudian diinjak-injak. Gimana bayangkan orangnya itu nyunyut bahasanya ya. Bolong-bolong karena kena batu itu kemudian nyunyut. Nah, hadza mujmalu hadis suratil azimah. Ini penjelasan singkat tentang surat yang agung ini. Allati bayyana Allah Subhanahu wa taala, yang Allah terangkan fiha, di surat ini, ma fa'ala bi ashabil fil, apa yang Allah perbuat kepada pemilik gajah. Ini orang kafir, orang Nasrani. Belum ada Islam ketika itu. Wa anna kaidahum, bahwa tipu daya mereka pemilik gajah ini sara fi nuhurihim, ada di tengkuk-tengkuk atau di ubun-ubun mereka. Demikian juga Rasulullah berdoa ketika menghadapi musuh, Allahumma ij'al kaidahum fi nuhurihim, ya Allah jadikan tipu daya mereka di ubun-ubunnya. Artinya tidak keluar dari ubun-ubunnya, ngikut mereka, dan kejahatan-kejahatan mereka akan mengenai mereka sendiri. Wa hakadha kullu man aradal haqqa. Nah, ini kaidahnya ya. Berlaku ini. Demikianlah setiap orang yang menghendaki kebenaran, menghendaki kejelekan terhadap kebenaran, orang yang membenci sunnah, ya, membenci ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka segala tipu daya mereka tidak akan mengenai kebenaran. Itu akan berputar di otak, di ubun-ubun mereka, dan akan kembali pada mereka. Fa innallaha ta'ala, ini kaidah dari surat Al-Fil. Hati-hati, kita ini harus mengikuti kebenaran, bukan berbuat makar pada kebenaran. Maka sebanyak apapun makar-makar kamu untuk melawan kebenaran, itu pasti kembalinya pada kalian, tidak akan mengenai kebenaran. Maka berbahagialah orang yang memahami kebenaran dan mengikutinya. Mana dalilnya? Itu surat Al-Fil, kayak gitu. Itu pemilik gajah itu. Itu kan menerangkan itu, kaidah itu. Fa innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala yaj'al kaidahu fi nuhrihi. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala tipu daya melawan kebenaran itu tidak akan dikeluarkan oleh Allah dari ubun-ubunnya. Ngikut kemana-mana. Siapa yang bisa meninggalkan ubun-ubunnya? Tidak ada yang bisa. Makanya kita jangan macam-macam pada kebenaran. Kewajiban kita mengerti kebenaran, mempelajari kebenaran, mengikutinya. Wa inna ma hamallahu azza wa jal al-Ka'bata, termasuk Ka'bah sejak Nabi Ibrahim, sejak dibangun, itu rumah Allah. Walaupun manusia kafir, musyrik sudah. Ini yang jagakan musyrikin, orang Quraisy, orang kafir. Tapi mereka tidak berbuat, bahkan menjaga, menghormati, merawatnya, mengagungkan. Sampai ada bulan-bulan haram, ya, itu bulan haram sudah diamalkan, dihormati bulan itu
walaupun belum ada Islam. Sebelum ada Islam, ketika berada di tempat haram sekitar Ka'bah, itu mereka tidak berani macam-macam. Walaupun misalnya ada dua orang bermusuhan, bebuyutan, ketemu dengan musuhnya yang telah membunuh bapaknya, misalnya. Sudah dicari bertahun-tahun nggak ketemu, ketemunya di Ka'bah. Itu tidak akan diapa-apakan, itu tidak berani. Kenapa? Karena pemuliaan terhadap Ka'bah sebelum Islam datang. Maka Allah jaga Ka'bah itu an hadzal fil, dari gajah ini. Di antaranya gajahnya tadi. Nah, di antaranya gajahnya tadi kan dia sudah memperingatkan penunggangnya sebenarnya. Sudah mengajak pulang ke Yaman tapi ngeyel penunggangnya. Sehingga berhak dia diazab oleh Allah sebagai balasan atas upayanya, atas makarnya. Setiap perbuatan, setiap menanam mesti ada buahnya, ya. Kalau bijinya bagus, buahnya ya bagus. Nah, ma'anahu fi akhir zaman, dan nanti di akhir zaman, dan kita belum nyampe ke sini. Saufa yusallatu 'alaiha rajulun. Nanti akan dikuasakan Ka'bah itu kepada seseorang minal Habasyah. Nanti yang menghancurkan Ka'bah itu orang Habasyah. Kapan itu? Ini sudah akhir zaman, menjelang kiamat. Ka'bahnya sudah hancur, manusia sudah tidak mengarah ke sana. Kapan disebutkan oleh Rasulullah? Ketika sudah tidak ada orang menyebut Allah, ya. Kok bisa tidak mengenal Allah? Ya bisa karena orang sudah mulai pertama meninggal. Pertama meninggalkan Al-Quran. Bagaimana meninggalkan Al-Quran? Kalau sekarang masih membaca. Karena menghajar Al-Quran itu, meninggalkan Al-Quran itu diterangkan Allah, Rasulullah mengeluhkan kepada Allah, inna ummati yaj'alul Qur'ana mahjura. Allah mengeluh kepada Allah, sesungguhnya umatku menjadikan Al-Quran itu mahjura. Mahjura itu ditinggal. Di tafsir mahjura itu tidak mau membaca, tidak mau memahaminya, tidak mau mengamalkan, tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai obat. Nah, ada 4 makna mahjura. Itu berurutan. Kalau sekarang orang masih banyak yang mau membacanya. Tetapi kan sekarang dibanding dengan orang yang mau memahaminya, belajar tafsirnya, itu lebih sedikit lagi. Artinya orang itu dibanding yang mau membaca dengan yang mau memahami, memahami maknanya, lebih banyak yang membacanya saja. Yang mau sampai mendalaminya, memahami maknanya itu lebih sedikit. Padahal maksud dan tujuan diturunkan Al-Quran untuk diamalkan, ya. Untuk bisa mengamalkan kan harus tadi bisa membaca, bisa memahami maknanya, dan mengamalkan. Mengamalkan sudah jarang, memahami juga sudah jarang, tinggal membacanya. Dan nanti akhir membacanya sudah enggak mau. Ketika orang-orang sudah tidak mau membaca Al-Quran, maka diangkat oleh Allah. Sehingga Al-Quran itu nanti tinggal kertas-kertasnya. Orang yang kemarin hafal, itu hilang hafalannya. Buku-buku yang ada ayat-ayatnya, hilang ayatnya, diangkat oleh Allah. Nah, ketika itulah orang tidak mengenal Allah lagi, tidak menyebut Allah lagi. Maka sekarang sebenarnya orang sudah lebih suka membacanya
lebih rame kalau membaca Al-Quran, hataman Al-Quran lebih rame daripada mempelajari tafsirnya. Padahal yang dinasihatkan para ulama, setiap membaca, hendaknya membacanya dengan usaha memahami maknanya. Yang disebut dengan tadabbur. Allah berfirman, "Afala yatadabbarunal Qur'an." Kenapa kalian tidak mau memahami Al-Quran? Am ala qulubin akfaluha. Atau memang karena hati kalian ada tutupnya. Di tafsirnya bahwa orang yang enggan untuk mempelajari tafsir Al-Quran menunjukkan hatinya sudah tertutup. Walaupun dia rajin baca Al-Quran. Bahkan Rasulullah SAW mencela orang yang membaca saja tidak mau memahaminya. Rasulullah mengatakan ketika menjelaskan kelompok teroris, kelompok Khawarij, beliau mengatakan, saya ruju min hadza ar-rajulu min hadzal rajuli, akan keluar dari orang ini tokoh Khawarij yang bernama Dzul Huwaisirah, qaumun, suatu kaum yaqra'unal Qur'an, yang membaca Al-Qur'an, la yujawizu hanajirahum, yang bacaannya itu tidak melampaui kerongkongannya, artinya tidak sampai di hatinya, hanya berhenti di lisan saja. Itu celaan dari Rasulullah SAW pada orang yang hanya membaca. Karena sekarang yang dilomba-lombakan baca untuk memahami dan mengamalkannya sudah lebih asing lagi. Sehingga Hasan Al-Basri rahimahullah, Imam Hasan Al-Basri itu imam tabi'in. Tabi'in itu di bawahnya siapa? Sahabat. Setelah sahabat, jadi zaman sahabat itu zaman Rasul, di bawahnya sahabat itu tabi'in. Di antara imam tabi'in adalah Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan al-ilmu qisman, ilmu itu dua. Yang pertama ilmu lisan. Ilmu lisan itu tadi orang mengerti Al-Quran, paham tentang Al-Quran, lancar baca Al-Quran, mungkin maknanya juga ngerti, tapi hanya sampai di lisan. Kapan sampai di lisan? Ketika orang tidak mengamalkannya. Karena kalau orang itu mengerti mana ayat sampai di hatinya, akan menerangi menjadi cahaya, akan memunculkan sinar di hatinya. Ketika muncul sinar, maka orang itu akan bangkit untuk mengamalkannya. Tapi kalau sampai di lisan saja, tidak keluar, tidak melampaui, tidak melewati tenggorokannya, tidak bisa menjadikan hatinya itu bersinar. Itu kata Hasan Al-Basri. Yang pertama, ilmu lisan. Ilmu Al-Quran dan hadis, kalau hanya sampai di lisan, tidak mau mengamalkan, tidak sampai di hati, itu dikatakan ilmu lisan, dan disebut ilmu yang tidak bermanfaat. Kapan ilmu yang bermanfaat? Kalau ilmunya itu turun dari tenggorokan sampai ke hati. Nanti akan menerangi hatinya. Setelah menerangi hatinya, hatinya bersinar, hatinya bercahaya. Itu akan membangkitkan orangnya untuk beramal. Nah, kok banyak orang ngaji gak mau beramal, bertentangan dengan yang ilmunya, karena tidak sampai di hati, sampai di lisan. Yang kedua kata Hasan Al-Basri, ilmu yang sampai di hati, itu tadi, menyinari hati, menerangi hati. Maka itu bermanfaat, akan merubah orangnya dari jelek menjadi baik. Kemudian datang orang pada masa itu, pada beliau, saya hafal Al-Quran. Bangga. Dan saya bisa membaca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Tidak ada yang jatuh. Walaupun satu huruf.
Nah, apa kata beliau? Sebenarnya kalian telah menjatuhkan seluruh Al-Quran. Kenapa? Karena hanya sampai di lisan, kamu tidak mengamalkan. Itu kan masuk ke tadi makna daripada mahjuro, meninggalkan Al-Quran. Karena tidak itu maksud diturunkan Al-Quran. Maka kata beliau Hasan al-Basri, umat ini menjadikan amalan Al-Quran dengan baca. Jadi mereka umat Islam sekarang itu memahami yang dimaksud mengamalkan Al-Quran itu apa? Membaca. Aku mengamalkan Al-Quran. Setiap malam aku mengamalkan Al-Quran. Maksudnya apa itu? Membaca Al-Quran. Siapa yang bilang ini? Hasan al-Basri. Masa tabi'in. Itu masih abad kedua. Mungkin ketiga. Sekarang sudah abad ke-15. Ya. Jadi 12 abad yang lalu beliau sudah mengatakan seperti itu. Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ilmu kalau sampai di hati itu menjadi pembangkit. Kalau bahasa beliau hatif. Hatif itu telepon. Yang mengangkat, menghubungkan, membangkitkan hati untuk beramal. Yahtiful amal. Al-ilmu yahtiful amal. Ilmu itu nilpuni amal. Gitu. Untuk berbuat. Kalau dia berilmu kok tidak beramal, nah ini menunjukkan ilmunya masih sampai di pertama tadi, apa namanya? Ilmu lisan. Dan itu tidak baik, itu jelek. Karena ini ilmu lisan ini ilmu yang tidak bermanfaat. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, Al-Quran hujjatun laka au alaika. Al-Quran itu hujjatun laka au alaika. Apa maksudnya? Hujjatun laka itu sebagai dasar kita di dalam beramal. Dalil kita di dalam beramal. Mana dalilnya amalan sampean ini, ayat ini, ayat ini. Itu dalil hujjatun laka. Tapi kedua, kata Rasulullah SAW, hujjatun alaika. Tapi kalau kemungkinan kedua, Al-Quran itu menjadi hujjah bagimu. Jadi hujjah untukmu, ada hujjah bagimu. Kalau bagimu, itu nanti Al-Quran akan menjadi bumerang bagimu. Ketika tidak diamalkan. Maka orang memahami Al-Quran dengan pemahaman yang benar, kalau diamalkan, itu akan membawa kepada kebaikan, tapi kalau tidak diamalkan, akan membawa pada kejelekan. Kalau diamalkan akan membuahkan pahala, kalau tidak diamalkan membuahkan dosa. Itu yang dimaksud Rasul apa tadi? Hujjatun laka au alaika. Nah. Maka Rasulullah SAW mengajarkan doa setiap hari, setiap pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ilman nafi'an itu memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang sampai di hati. Bukan ilmu apa tadi? Lisan. Karena kata Rasul tidak melampaui kerongkongannya. Yaquluna biqaili khairil bariyah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi kalau bicara orang ini, karena yang dia sudah paham Al-Quran, ngerti makna yang benar. Berarti dia sudah belajar tafsirnya, sudah ngerti yang benar. Maksud ayat ini apa sebenarnya? Dia paham karena ngaji, taklim. Tapi kalau tidak diamalkan, nah, kata Rasul SAW, yaquluna, kelompok teroris itu bisa berbicara biqauli khairil bariyah, dengan perkataan, dengan sebaik-baik perkataan manusia. Kalau suruh ceramah, suruh retorika, itu ahlinya mereka. Tapi amalannya
kosong dari lisannya. Nah, itu Rasul sendiri yang mengatakan dia bisa bicara, menyihir orang, mengajak orang, sehingga kelompok teroris itu jangan dikira bisa hangus. Makin akhir zaman ini makin banyak. Di antara cirinya, sifatnya, suka mencela penguasanya. Itu ciri khawarij, ciri teroris. Kalau suruh bicara, itu sepandai-pandai orang berbicara. Itu Rasul SAW. Hudatsaul asnan. Kebanyakan mereka itu masih usia-usia muda. Sufahaul ahlam. Kebanyakan mereka itu akalnya itu ahlam. Ahlam itu bahasa kita dungu. Nah, dungu. Itu celaan kepada mereka yang Al-Quran hanya sampai di lisannya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, kata Rasul SAW. Diajari itu dibaca setiap apa? Pagi apa sore? Pagi itu. Kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, Rasulullah SAW selesai salam ketika sholat subuh membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Terus wariskan thayyiban. Terus wa amalan mutaqabbalan. Itu yang paling sahih. Dengan doa ini akan membangkitkan hati untuk menjalani sebab. Karena Allah menakdirkan segala sesuatu itu dengan sebab. Ketika kita meminta ilmu yang bermanfaat, maka untuk mencapai ilmu yang bermanfaat, mengharuskan orang harus menambah ilmu. Maka akan lebih semangat lagi untuk menambah ilmu, tapi ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu tadi masih dua. Kenapa kok ilmu dulu yang diminta? Karena sebentar lagi dia akan berangkat kerja untuk mencari rizki. Maka dengan ilmu yang dia pahami, dia akan bisa memilah dan memilih mana ilmu yang thayyiban, mana ilmu yang baik. Ilmunya akan membimbing bagaimana bekerja, bagaimana mendapatkan rezeki yang thayyiban. Demikian juga bagaimana ilmunya akan membimbing dia untuk melakukan amalan-amalan yang makbul, yang diterima oleh Allah. Maka ini bacaan setiap pagi. Ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, amalan makbul hari ini itu merupakan buah daripada doa yang kita panjatkan di pagi hari selesai sholat subuh dan usaha yang diamalkan ketika itu. Besok berdoa lagi agar hari ini juga seperti itu. Begitu seterusnya. Karena kenikmatan yang Allah karuniakan pada hari ini bukan yang kemarin. Kenikmatan yang Allah karuniakan besok bukan yang hari ini. Begitu seterusnya. Nah. Kita kembali ke kitab di sini. Nanti di akhir zaman Ka'bah akan dihancurkan oleh seorang dari Habasyah. Yahdimuha hajaron. Akan diruntuhkan Ka'bah itu hajaron. Sebata atau sebatu. Ini kan batu ya. Hatta tatasawi bil ardi, sampai rata dengan tanah. Nah, li'anna qissata ashabil fil muqaddamatun libi satir Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena kisah pemilik gajah yang Allah terangkan di surat Al-Fil ini sebagai muqaddimah. Muqaddimah itu awalan akan diutusnya seorang Rasul. Nah, yaitu siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
allati yakunu fiha ta'zimul bait. Yang beliau akan lebih mengagungkan lagi daripada al-bait Ka'bah. Amma fi akhir zaman, adapun di akhir zaman, fa inna ahlal baiti, sesungguhnya ahlul bait. Ahlul bait di sini orang-orang Quraisy, ya. Idza ahanuhu, ketika mereka mulai merendahkan dari Ka'bah, dan sekarang juga sudah mulai orang-orang ke sana mesti bawa HP. Ke sana bukan niat untuk munajat kepada Allah, untuk khusus ke sana, khusyuk di sana, tempat termulia, tempat dikabulkannya doa. Malah dibuat apa? Selfiean, ya. Diangkat tangannya, difoto, ini saya sedang menunjukkan dia tidak untuk Allah, tapi ingin diketahui orang bahwa dirinya sedang berada di Ka'bah, sedang berdoa, mengangkat tangan. Itu bentuk ahanu. Ahanu itu penghinaan. Wa aradu, dan orang ahlul bait, orang-orang sekitaran Ka'bah, orang Quraisy, wa aradu fihi bi ilhadin, ingin ilhad. Ilhad itu menyimpangkan bidulmin dengan kezaliman. Walam ya'rifu qadrahu, mereka tidak ngerti tentang kemuliaan daripada Baitullah Al-Haram. Mulai bergeser karena jauh dari ilmu. Mereka malas belajar ilmu tentang keagungan Ka'bah. Maka karena mereka tidak tahu, mereka tidak bisa memuliakan Ka'bah sebagaimana mestinya. Hina idzin, ketika itu, ketika orang-orang Quraisy sudah mulai merendahkan Ka'bah, yusallitullahu alaihim man yahdamuhu. Maka Allah akan menguasakan kepada mereka, Allah akan menguasakan kepada seseorang, kalau di sini tadi orang Habasyah, orang yang akan menghancurkan Ka'bah. Hatta la yabqa ala wajhil ardi, sampai tidak ada lagi di muka bumi. Ka'bahnya itu tidak ada. Walihada, dari itu, yajibu ala ahli Makkah, wajib kepada penduduk Mekah, khosotan secara khusus, ayah tarizu, untuk menjaganya, minal ma'asi, dari berbagai kemaksiatan, wadunub, dan dosa-dosa. Ini bukan dosa kepada Ka'bah, tapi dosa kepada Allah, merata kemaksiatan di sana. Kan sudah katanya sekarang sudah ada konser-konser, ya. Konser musik sudah ada di tanah, di Makkah, di Saudi sudah mulai merapat ke sana kemungkaran-kemungkaran. Wal kabair, dan kabair. Nah, dosa-dosa besar. Li'alla yuhinu al-Ka'bata, supaya kemaksiatan-kemaksiatan itu tidak menghinakan Ka'bah. Fayudhillahumullahu alaihim, sehingga Allah menghinakan mereka. Nas'alullah ta'ala, kita memohon kepada Allah, an yahmiya dinana, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga agama kita. Wa baitahu, dan menjaga rumahnya al-haram, rumah haram. Min kaidi kulli kaidin, dari setiap makar, dari makar setiap orang yang bermakar. Innahu ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah itu terhadap segala sesuatu maha kuasa. Selesai tafsir surat Al-Fil. Alhamdulillah, semoga Allah SWT menambah iman, menambah takwa, menambah ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah melindungi kita semua dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nah.